Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan bab malaikat selalu bersamaku. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu peserta didik diharapkan mampu yang pertama meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat yaitu menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain dan merupakan salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang kedua yang harus diimani oleh setiap umat Islam. Dalil perintah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala yaitu dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Membahas tentang penciptaan malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah SWT yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap. Sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan dari Al-Quran dan hadis, patutlah kita untuk meragukannya. Selanjutnya kita membahas tentang perbedaan malaikat dengan manusia dan jin. Malaikat merupakan makhluk gaib, tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin, memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Sedangkan manusia merupakan makhluk nyata, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka, berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan kawin, memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Sedangkan jin, setan, iblis merupakan makhluk nyata, memiliki nafsu, selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan kawin, serta memiliki akal pikiran. Adapun nama dan tugas malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Malaikat Mikail mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala sekaligus membagi rezeki. Malaikat Israil mencabut nyawa semua makhluk. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Malaikat Mungkar dan Nakir, yaitu tugasnya
bertanya kepada orang yang sudah mati di alam kubur. Malaikat Raqib mencatat segala amal kebaikan manusia. Malaikat Atid mencatat segala amal keburukan manusia. Malaikat Malik menjaga neraka, dan malaikat Ridwan adalah menjaga surga. Hikmah beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Ketiga, menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera. Yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah. Yang keenam, menumbuhkan cinta kepada amal soleh. Dan yang ketujuh, yaitu semakin giat dalam berusaha. Perilaku mulia meneladani sifat-sifat malaikat dalam kehidupan, yaitu antara lain, yang pertama, berkata dan berbuat jujur, karena di mana dan kemanapun malaikat pasti mengawasi kita. Yang kedua, patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah SWT dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Yang ketiga, melaksanakan tugas yang diembankan kepada kita dengan penuh tanggung jawab keikhlasan. Yang keempat, bertindak hati-hati serta penuh perhitungan dalam perkataan dan perbuatan. Yang kelima, memiliki rasa empati dengan memberikan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan bantuan, yaitu tentang hal kepedulian sosial. Yang keenam, perilaku yang ditampilkan mampu menjadi suri teladan bagi lingkungannya. 7. Selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu. 8. Berusaha sekuat tenaga untuk menghindari berbagai perbuatan buruk. 9. Tidak bersikap sombong ataupun riak dalam berbuat kebaikan. Demikianlah materi yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.